Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rika Mulyawati dengan NIM 210201056. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, mata kuliah pengantar manajemen dengan judul Fungsi Pengorganisasian dengan dosen pengampu Ibu Najihatul Faridi, Magister Manajemen. Selanjutnya yaitu apa sih itu fungsi pengorganisasian? Jadi, fungsi pengorganisasian adalah proses mengatur tugas, wewenang, dan tanggung jawab setiap individu dalam manajemen untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Selanjutnya ada pengertian pengorganisasian. Pengorganisasian adalah proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimiliki, dan lingkungan yang melingkupinya. Setelah itu ada manfaat fungsi pengorganisasian. Jadi yang pertama adalah mempermudah koordinasi antar pihak dalam kelompok. Selanjutnya, memungkinkan pembagian tugas sesuai dengan keadaan perusahaan. Dan yang ketiga, menciptakan spesialisasi dalam melaksanakan tugas. Yang keempat, anggota organisasi mengetahui tugas-tugas yang akan dikerjakan dalam rangka mencapai suatu tujuan. Setelah itu ada perancangan organisasi, di mana yang pertama ada visi dan misi. Visi merupakan keinginan akan keadaan di masa mendatang yang dicita-citakan oleh seluruh anggota organisasi, mulai dari jenjang paling bawah hingga yang paling atas. Sedangkan misi adalah serangkaian cara untuk melaksanakan atau mewujudkan visi, bisa terdiri dari lebih dari satu uraian. Yang kedua, adanya strategi. Strategi secara mudah didefinisikan sebagai serangkaian cara tertentu yang berkesinambungan untuk mencapai tujuan sebuah organisasi. Strategi secara umum terbagi menjadi dua, yakni bersifat strategis dan operasional. Jika bersifat strategis, maka hanya orang-orang yang terletak di jajaran pimpinan yang akan membahas, sedangkan bersifat operasional karena sudah mencakup langkah-langkah teknis di lapangan untuk mencapai sebuah tujuan. Yang ketiga ada proses bisnis, menggambarkan sekumpulan proses yang disusun secara komprehensif untuk mendeskripsikan bagaimana proses perancangan dilakukan, sampai bagaimana organisasi melakukan aktivitasnya. Jika dimisalkan organisasi yang dirancang adalah sebuah perusahaan manufaktur, maka tahap ini sampai mendesain proses produksi di lantai produksinya. Yang keempat, ada skema organisasi. Sebelum mendesain skema organisasi, perlu dijabarkan terlebih dahulu mengenai proses bisnis apa saja yang terlibat. Sehingga secara logika, maka dalam hasil proses bisnis tersebut, didapat pula fungsional keorganisasian apa saja yang terlibat. Misalnya, keuangan, SDM, pemasaran, dan teknologi informasi. Selanjutnya ada kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang sehingga tingkah lakunya menjadi sesuai dengan keinginan orang-orang yang mempunyai kekuasaan tersebut. Selanjutnya ada bentuk-bentuk kekuasaan, di mana yang pertama adalah influence. Influence adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar mengubah sikap dan perilakunya secara sukarela. Yang kedua ada persuasion. Jadi persuasion adalah kemampuan meyakinkan orang lain dengan argumentasi untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga ada manipulasi. Manipulasi adalah penggunaan pengaruh, dalam hal ini yang dipengaruhi tidak menyadari tingkah lakunya mematuhi pemegang kekuasaan. Yang keempat ada coercion. Pengeragaan kekuasaan atau ancaman paksaan yang dilakukan seseorang atau kelompok terhadap pihak lain agar bersikap dan berperilaku sesuai dengan kehendak pemilik kekuasaan. Yang terakhir, adanya force. Penggunaan tekanan fisik membatasi kebebasan menimbulkan rasa sakit ataupun membatasi pemenuhan kebutuhan biologis agar melakukan sesuatu. Selanjutnya ada wewenang dan tanggung jawab. Wewenang didapat oleh seseorang di dalam suatu organisasi karena jabatannya, sedangkan tanggung jawab adalah sesuatu bentuk obligasi dari seseorang yang memiliki kewenangan karena jabatannya. Fungsi wewenang dan tanggung jawab.
Yang pertama, merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam pimpinan organisasi merumuskan kebijakan untuk mengembang organisasi. Yang kedua, mengkoordinasikan kegiatan dan mengembangkan organisasi. Yang ketiga, bertanggung jawab terhadap keseluruhan keputusan musyawarah dan melaksanakan program kerja sebaik-baiknya dengan seluruh jajaran pengurus pusat organisasi. Yang terakhir, melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang dipandang perlu menurut kepentingan dan perkembangan organisasi dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada kongres organisasi. Sekian hasil dari presentasi saya mengenai fungsi pengorganisasian. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi semua. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.